Beberapa kali kita membahas soal jet tempur generasi kelima F-35 dengan kemampuan siluman. F-35 besutan Lockheed Martin Amerika ini, adalah satu-satunya jet tempur yang bisa dibeli saat ini. Tentu Amerika tidak sembarang menjual jet tempurnya, karena F-35 hanya dimiliki oleh negara NATO maupun sekutu. Nilai jual dari jet tempur macam F-35 adalah fitur silumannya, membuatnya sangat berbahaya. Siluman artinya platform perang ini sulit terdeteksi oleh radar, dan ada banyak keuntungan terkait itu. Seperti penjelasan Chris Osborne, seorang pakar pertahanan yang pernah bertugas di Pentagon. Baginya, kemampuan siluman, khususnya pada F-35, bisa dimanfaatkan untuk melumpuhkan rudal balistik antar benua, atau disebut ICBM. Senjata dan sensor pada F-35, mampu menghancurkan atau paling tidak mendeteksi peluncuran rudal balistik ICBM di fase awal, ucapnya kepada Warrior Maven, pada tanggal 27 November tahun 2022. Fase awal ini artinya, rudal terbang ke atas menuju batas atmosfer bumi. Jet tempur F-35 dipercaya dapat mengganggu sistem pemandu pada rudal tersebut, dan membuatnya kehilangan arah dan jatuh entah di mana. Atau, F-35 dapat melepaskan serangan saat rudal balistik itu belum diluncurkan. Kemungkinan itu semakin besar mengingat F-35 adalah jet tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman. Saat ini, banyak negara yang menempatkan fasilitas rudal balistik ICBM di kawasan yang sangat dijaga ketat. Artinya, sulit bagi kita untuk menjangkau lokasi tersebut, bahkan dengan rudal jarak jauh sekalipun. Namun sekali lagi, hal itu menjadi mungkin karena F-35 dengan fitur silumannya sulit terdeteksi. F-35 memiliki kemampuan siluman, kecepatan dan manuver tinggi, yang memungkinkan beroperasi di wilayah yang dijaga ketat, untuk menemukan peluncur ICBM tersebut, pungkas Osborne. Oleh sebab itu, banyak negara bahkan Indonesia menginginkan jet tempur itu. Indonesia pernah menunjukkan minatnya meminang F-35 pada tahun 2021 silam. Prabowo Subianto awalnya berharap untuk mendapatkan jet tempur F-35 besutan Lockheed Martin Amerika, terang FOV.VN, pada tanggal 3 Desember tahun 2021. Namun karena satu dan lain hal, Indonesia urungkan untuk mendapat jet tempur tersebut. Kendati demikian, tidak ada barang yang sempurna termasuk pada jet tempur F-35. Pasalnya, F-35 milik Angkatan Udara Italia telah kelabakan menghadapi sistem jamming jet tempur Su-30 Rusia. Kejadian ini terjadi tepat beberapa hari setelah Rusia menyerang Ukraina, Italia langsung menerbangkan F-35 ke perbatasan. Sebagai reaksi serangan Rusia, NATO mengerahkan F-35 milik Angkatan Udara Italia, untuk memantau wilayah udara negara-negara Baltik, khususnya Estonia yang berbatasan dengan Rusia, jelas Defense Security Asia, pada tanggal 23 Mei tahun 2024. Namun tanpa disadari, F-35 dicegat oleh jet tempur generasi keempat Su-30 Rusia. Rusia terpaksa melakukan itu, karena F-35 Italia terlalu dekat dengan pesawat angkut AN-12 yang sedang dikawalnya. Yang membuat heran, mengapa F-35 Italia sampai tidak menyadari kedatangan Su-30 Rusia. Jet tempur Rusia muncul secara tiba-tiba, saya sangat bingung karena tidak menyangka jaraknya begitu dekat, kata pilot Italia saat itu. Menurut kesaksian pilot itu, radar F-35 gagal mendeteksi objek yang mendekat, karena Su-30 kala itu melakukan serangan elektronik atau biasa kita sebut jamming. Padahal, sang pilot sebelumnya sudah diperingatkan, bahwa ada kemungkinan jet tempur Rusia muncul membawa sistem peperangan elektronik, yang dikenal dengan nama Hibini. Benar saja, sistem Hibini inilah yang dipercaya telah menjamming radar canggih pada F-35 Italia. Ironis karena sistem peperangan elektronik ini lahir di era Uni Soviet. Hibini merupakan sistem yang dikembangkan pada masa Uni Soviet, yaitu pada tahun 1980-an, pungkas Defense Security Asia. Siapa sangka, F-35 yang begitu dibanggakan oleh dunia, bisa terkena serangan elektronik buatan tahun 1980-an.
Di sisi lain, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa senjata pintar yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina tidak berfungsi, karena gangguan peperangan elektronik yang disebabkan oleh Rusia. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior Pentagon, yang menyatakan bahwa sistem peperangan elektronik Rusia, menyebabkan tidak berfungsinya bom diameter kecil yang diluncurkan di darat, GLSDB yang canggih, yang tidak berfungsi seperti yang diharapkan ketika dikerahkan oleh Ukraina terhadap sasaran Rusia. Boeing, pengembang sistem persenjataan, hanya menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pentagon, untuk lebih meningkatkan kinerja persenjataan canggih Amerika ini, yang telah menjadi persenjataan canggih lainnya yang dikompromikan oleh peperangan elektronik Rusia. GLSDB, yang mampu menyerang sasaran hingga jarak 144 km, 2 kali lipat jangkauan sistem peluncuran berganda terpandu, GMLRS, yang dipasok ke Ukraina, mulai digunakan oleh Ukraina pada Februari tahun 2023, setelah persetujuan diberikan pada Februari tahun yang sama. Setiap unit GLSDB, yang mengandalkan sistem pemosisian global, atau GPS, dan sistem navigasi inersia untuk penargetan, bernilai sekitar $40.000. Namun, GLSDB bukanlah sistem senjata canggih berbasis GPS barat pertama, yang menjadi korban peperangan elektronik Rusia. Dalam sebuah pernyataan kepada Kongres Amerika Serikat pada bulan Maret lalu, terungkap bahwa efektivitas peluru artileri, Excalibur, yang dipandu GPS telah menurun dari 70%, menjadi hanya 6% dalam beberapa bulan setelah diperkenalkan di Ukraina, akibat serangan elektronik perang Rusia. Menurut laporan media barat pada bulan April lalu, militer AS telah memasok sekitar 3.000 peluru artileri, Excalibur, berpresisi tinggi kepada pasukan Ukraina, untuk menargetkan posisi Rusia, dengan setiap peluru bernilai $100.000. Selain itu, CNN melaporkan bahwa sistem peperangan elektronik Rusia, juga menyebabkan sistem senjata GMLRS, yang dipasok oleh Amerika Serikat meleset dari sasaran yang dituju secara signifikan. Sebuah peluru kendali GMLRS diperkirakan berharga $160.000. Selain itu, laporan dari pasukan Ukraina dan pejabat Amerika juga menyatakan, bahwa Joint Direct Attack Munitions, atau JDAM, yang dipasok ke Kiev mengalami masalah penargetan yang signifikan, ketika dihadapkan dengan peperangan elektronik Rusia. Seorang analis militer mencatat bahwa konflik Ukraina-Rusia, menyoroti kemajuan teknologi persenjataan kedua belah pihak, terutama keberhasilan Rusia dalam mengubah dinamika di medan perang. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Inggris pada Mei tahun lalu, menunjukkan bahwa sistem peperangan elektronik Rusia, telah menyebabkan sekitar 10.000 drone yang digunakan oleh militer Ukraina tidak berfungsi.